Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa ila ruhi jami ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin wa azba'i kullin, summa ila arwahil awliya'il mutasarrifin khususan al-hadirin al-sultanil awliya' المتصرفين والعلماء والصديقين والشهداء والصالحين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع مشايخنا ومشايخهم وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وخصوصا إلى شيخنا المكرم أحمد إدريس مرزوقي، وخصوصا شيخنا المكرم أحمد محمد أنور منصور، خصوصا إلى شيخنا المكرم عبد العزيز منصور، وخصوصا إلى شيخنا المكرم حجي عبد الحليم الشافعي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Meneruskan yang kemarin, bab milainipun lari istri ngedalake paling nem-nemipun lari istri ingkang ngedalake darahat punika umur 9 tahun komariah takriban utawa kinten-kinten. Dene pangertosanipun takriban kinten-kinten inggih punika menawi wonten lare istri ingkang jangkepipun umur 9 tahun tasih kirang 16 dinten 16 dalu sak panginggil wekdal ingkang cekap kedamel paling segedheipun khat saha paling segedheipun suci kok ngedalake darah punika boten dipun hukumi khat wangsul dipun hukumi darah istihadah utawa darah risa. Bab boleh seorang wanita mengeluarkan darah haid. Paling mudah-mudahnya seorang wanita mengeluarkan darah haid yaitu umur 9 tahun komariah takriban, 9 tahun hijriyah takriban. Arti dari takriban adalah jika seorang wanita genap umur 9 tahun kurang 16 hari 16 malam ke atas mengeluarkan darah, maka darahnya tidak dihukumi haid tetapi dihukumi istihadah. Jadi semisal seorang anak di usia 9 tahunnya itu kurang 9 tahunnya kurang 16 hari ke atas, berarti 17, 18, 19, 20. Maka jika mengeluarkan darah hukumnya bukan haid tapi istihadah. Mengapa kok 16 hari enggak 15 hari? 16 hari ini diambil dari paling sedikitnya haid, yaitu 1 hari 1 malam, dan paling sedikitnya suci yaitu 15 hari 15 malam. Makanya ketika apabila ada seorang anak lahir itu perlu dicatat lahir jam berapa, nanti genap umur 9 tahunnya jam berapa. Ketika keluar darah, kalau memang usianya 9 tahunnya kurang 16 hari ke atas, otomatis darahnya dihukumi istihadah bukan dihukumi darah haid. Dene menawi anggenipun ngedalake darah
lare istri punika sampun umur 9 tahun kirang sak ngandhapipun 16 dinten 16 dalu, yaiku wekdal ingkang boten cekap kedamel paling sekedhipun haid saha paling sekedhipun suci, maka darahnya dihukumi haid. Jika seorang wanita tadi mengeluarkan darahnya di usia 9 tahun kurang 16 hari ke bawah, 15, 14, 13, 12, nah, di mana waktu itu tidak cukup untuk paling sedikitnya haid dan paling sedikitnya suci, maka darah yang dikeluarkan dihukumi haid. Jadi ketika tidak hanya ketika keluar darah langsung dihukumi haid, ada pengertian sendiri, ada batas-batas sendiri, maka perlu kita ketahui. Menawi wonten lare istri ngedalake darah pinten-pinten dinten, ingkang sebagian sakderengipun wekdal kongang haid lan ingkang sebagian sak sampunipun wekdal kongang haid, punika darah ingkang awal dipun hukumi darah istihadah lan darah ingkang akhir dipun hukumi haid. Jika ada seorang wanita mengeluarkan darah sampai beberapa hari, yang sebagian masuk pada waktu yang belum masanya haid dan yang sebagian lagi masuk pada waktu masanya haid, maka darah yang awal dihukumi istihadah dan darah yang akhir dihukumi haid. Contohipun lare istri jangkapipun umur 9 tahun tasih kirang 2 dinten 2 dalu. Selajeng piyambakipun ngedalake darah damune 1 dinten 1 dalu. Punika darah ingkang awal dipun hukumi yaitu darah ingkang awal ingkang dangunipun 1 dinten 1 dalu langkung sekedhik dipun hukumi darah istihadah keranten kirangipun saking jangkep umur 9 tahun tasih cekap kedamel haid saha suci. Dene darah ingkang kinten ingkang dangunipun 6 dinten 6 dalu kirang sekedhik punika dipun hukumi darah haid keranten kirangipun saking jangkep umur 9 tahun sampun boten cekap kedamel haid saha suci. Semisal ada seorang wanita mengeluarkan darah di usia 9 tahun kurang 20 hari. Jadi usia 9 tahunnya kurang 20 hari. Kemudian mengeluarkan darah selama 10 hari, maka 4 hari yang awal lebih sedikit dihukumi istihadah, sedangkan yang 6 hari akhir kurang sedikit dihukumi haid. Sebab darah yang 6 hari kurang sedikit ini keluar saat wanita tersebut sudah menginjak usia 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit, yakni usia minimal wanita mengeluarkan haid. Maka ketika terjadi hal yang seperti ini, diperlukan untuk kita mencatat dari sejak kelahiran anak dan perlu untuk disimpan catatannya. Bangunipun haid saha sucinipun kedalaga darah ingkang dipun hukumi haid punika paling sekedhik mangsa sedinten sedalu. Tegesipun 21 jam sami ugi 21 jam punika darah terus menerus medal utawi putus-putus saklebetipun gangsal 11 dinten gangsal 11 dalu. Tegesipun setunggal tempo medal darah setunggal tempo mampet. Ingkang upami wekdalipun ngedalake darah punika dipun jumlah wonten jangkep 21 jam
punika inggih dipun hukumi had selaginipun sedaya kala wau tasih saklebetipun gangsal 12 dinten gangsal 12 dalu. Bab paling sedikitnya had atau bab lamanya had dan sucinya dan suci dari had. Mengeluarkan darah yang dihukumi had paling sedikit adalah 1 hari 1 malam. Jadi had paling sedikit adalah 1 hari 1 malam, artinya 24 jam. Baik itu 24 jam itu terputus-putus ataupun terus menerus. Jadi yang dimaksudkan 24 jam adalah semisal hari ini kita mengeluarkan darah dari mulai jam 7 pagi, maka genap 1 hari 1 malamnya itu besok jam 7 pagi. Kalau semisal jam 6 kok sudah berhenti tidak keluar lagi dan ditunggu sampai 15 hari pun tidak keluar, maka darahnya tidak bisa dihukumi had, tapi darahnya dihukumi istihadah. Karena apa? Karena darahnya kurang dari batas minimal had. Batas minimal had adalah 24 jam atau 1 hari 1 malam. Makanya kalau semisal hari ini kita keluar, itu bukan berarti kita hitung sudah dapat 1 hari, tapi genapnya 1 hari 1 malam itu besoknya. Tadi terus menerus ataupun terputus-putus. Jadi semisal mengeluarkan darah 24 jamnya ini terputus-putus, asalkan masih dalam tempo 15 hari atau masih dalam lingkup 15 hari, maka darahnya dihukumi had. Kalau memang darah yang keluar itu ketika dijumlah ada 24 jam. Semisal tanggal 1 keluar darah 10 jam, tanggal 2, 3, 4, 5 tidak keluar, tanggal 6 keluar lagi 5 jam, tanggal 7, 8, 9, 10 tidak keluar, kemudian keluar lagi tanggal 11 5 jam. Berarti sudah ada berapa? 20. Tanggal 12, 13, 14 tidak keluar. Kemudian tanggal 15 keluar lagi semisal 5 jam. Dari tanggal 1 hingga tanggal 15 atau hari pertama sampai hari yang ke-15, ini darah yang keluar di jumlah sudah mencapai 24 jam. Tadi kalau kita hitung darahnya ada 25 jam, berarti sudah ada 24 jam, maka darahnya dihukumi had. Hadnya berapa hari? Apakah ketika keluar darah saja? Tidak, hadnya dari mulai hari pertama sampai hari yang ke-15. Itu kalau mengeluarkannya terputus-putus. Terus bagaimana caranya kita sholat di saat kita mengeluarkan darah terputus-putus seperti itu? Jadi kalau darahnya itu keluar, maka kita hukumnya sebagaimana orang yang haid. Jadi haram untuk mengerjakan sholat, puasa dan lain sebagainya. Begitu tidak keluar, ya kita diwajibkan untuk suci. Karena apa? Ketika tidak ada darah, ya hukumnya sama dengan orang yang suci. Kalau memang darah yang keluar tadi belum mencapai 24 jam, maka perlu untuk dibersihkan daerah V. Kemudian kita wudhu. Setelah kita wudhu langsung sholat, tidak usah mandi besar. Karena apa?
karena darahnya belum mencapai batas minimal haid. Berbeda ketika umpamanya 2 hari keluar, 2 hari lagi tidak, 2 hari lagi keluar, berarti berapa? 6 hari. Maka ketika 2 hari ini keluar, habis itu tidak keluar, ketika tidak keluar dia wajib mandi. Kok beda? Beda karena 2 hari ini sudah melebihi dari batas minimal haid, maka sudah bisa atau sudah wajib mandi besar. Ya. Jadi lihat permasalahannya. Dene darah ingkang medal jumlahipun boten wonten sekawan likur jam. Punika boten dihukumi darah haid, wangsul dipun hukumi darah istihadah. Jadi semisal ketika kita keluar darahnya itu terputus-putus, tadi yang saya contohkan dari tanggal 1 keluar 10 jam, kemudian tidak keluar lagi, contoh kita bikin contoh baru aja, tanggal 1 keluar 10 jam, 2, 3, 4, 5 tidak keluar, tanggal 6 keluar 10 jam, kemudian tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tidak keluar. Begitu keluar lagi tanggal 15 hanya keluarnya 3 jam. Kalau kita total jumlah darah yang keluar hanya 23 jam, maka darah yang keluar tidak bisa dihukumi haid, tapi hukumnya istihadah. Jadi kalau hukumnya istihadah, maka ketika saat dia keluar darah kok tidak sholat, ya wajib mengqadha sholat. Atau begini, semisal ketika keluar darah tidak sholat, begitu ketika keluar darah tidak sholat, begitu tidak keluar sholat, dan langsung diqadha sholat yang ditinggalkan saat dia keluar darah. Maka semisal seperti itu, kok kenyataannya toh darahnya itu dihukumi istihadah, maka tidak ada qadha sholatnya. Tetapi umpamanya saya nunggu aja nanti sampai 15 hari, kan paling banyak 15 hari, kok kenyataannya darahnya ini belum mencapai 24 jam, ya berarti nanti mengqadha sholat, karena kenyataannya dia tidak dihukumi haid tetapi dihukumi istihadah. Dene pelanggaranipun terus menerus inggih punika sekinten kapok kapas dipun lebetake dhateng verji, kok tasih wonten rupinipun darah punika tasih dipun hukumi medalake darah dereng mampet senaosa darah boten ngantos medal dhateng panggenan ingkang wajib dipun wasuh nalika istinja utawa sesuci. Batasan terus menerus adalah sekiranya kapas itu dimasukkan ke dalam kemaluan, itu masih ada bercak darah atau masih ada warna darah, maka masih dihukumi terus menerus atau belum berhenti, meskipun tidak ada darah di pembalut atau di sidinya. Jadi tidak bisa kita itu hanya melihat dari sidi atau pembalut sudah tidak ada darah, sudah bisa dihukumi, sudah berhenti. Tetapi maaf, perempuan itu harus dodo, kemudian dicolek pakai kapas, dilihat ada warna darah apa tidak. Karena ketika masih ada warna darah berarti masih haid atau masih keluar darah, belum bisa masuk kategori suci. Karena kalau orang yang suci dari haid itu harus betul-betul bersih tanpa ada darah sedikit pun ya. Ini bagi ibu-ibu dan mbak-mbak, saudari-saudari semua, ini harus perhatian sekali di dalam kita bersuci.
Karena apa? Kalau kita tidak tahu, hanya melihat, maaf, semisal di CD atau di pembalut sudah tidak ada darah dan kita langsung mandi, berarti mandi kita nggak sah. Kalau mandi kita tidak sah, otomatis sholat yang kita kerjakan pun tidak sah. Kemudian maaf, kalau melakukan hubungan suami istri juga haram. Karena apa? Belum saatnya suci tapi sudah mandi besar. Puasanya juga nggak sah. Makanya dalam bab ini penting sekali untuk kita ketahui, khususnya bagi kaum hawa, kaum perempuan. Dene paling dangunipun ngedalake darah haid punika gangsal 12 dinten, gangsal 12 dalu. Paling banyaknya haid yaitu 15 hari 15 malam. Jadi semisal mengeluarkan darahnya itu melebihi dari 15 hari 15 malam, maka ketika genap 15 hari 15 malam maka wajib mandi besar. Setelah itu hukumnya yang hari ke-16 jelas istihadah. Untuk yang 15 hari itu belum tentu dihukumi haid semua. Harus dilihat atau dirinci dulu. Sudah pernahkah haid ataukah belum? Bisa membedakan darah apa tidak? Kalau sudah pernah haid, dia ingat enggak akan lamanya haid yang telah lalu? Mulainya haid kapan? Mulainya suci kapan? Berapa lamanya suci? Berapa lamanya haid? Dan dia harus ingat semua. Kalau tidak ingat lamanya, sudah tidak bisa membedakan darah, atau bisa membedakan darah tetapi tidak memenuhi syarat, otomatis ya nanti masuk kategori mutahayyirah karena bingung lamanya hari berapa. Makanya penting untuk kita catat berapa hari haid yang kita keluarkan. Dene limrahipun haid punika 6 dinten 6 dalu utawa 7 dinten 7 dalu. Sedaya punika kanthi dasar anggenipun neliti Imam Syafi'i radhiyallahu an dhateng tiyang istri Arab. Umumnya haid itu 6 hari, 7 hari, semua itu atas dasar penelitian Imam Syafi'i. Jadi memang pada umumnya haid itu 6 atau 7. Tapi kadang kita haid dalam 1 bulan 2 kali, di awal dan di akhir bulan. Tidak masalah, asalkan sucinya minimal 15 hari. Dene paling sakedhikipun suci ingkang misah antawisipun haid kalian haid punika gangsal 12 dinten gangsal 12 dalu. Paling sedikitnya suci yang memisah antara haid dengan haid yaitu 15 hari 15 malam. Jadi kalau semisal kita umpamanya ini kita mengeluarkan darah 6 hari. Begitu 6 hari kita suci 15 hari. Setelah itu keluar darah lagi 7 hari. Ini kalau kita hitung 6 sama 7 berapa? 13 sama 16 berarti 28. Belum ada 1 bulan, kurang 2 hari sudah haid 2 kali. Ini bagaimana darah yang 7 hari tetap dihukum haid? Karena apa? Sucinya sudah mencapai batas dari minimal suci yang memisah antara haid dengan haid. Dene paling dangunipun suci punika boten wonten watesipun. Dene limrahipun suci punika ningali dateng limrahipun haid dados menawi haidipun 6 dinten maka sucinipun wonten 21 dinten, menawi haidipun 7 dinten maka sucinipun wonten 23 dinten. Paling lamanya suci tidak terbatas. Bisa jadi seseorang itu mengalami haid dalam seumur hidupnya itu hanya 1 kali, hanya untuk menandakan dia balik. Ada yang 2 bulan sekali baru haid, ada yang setahun sekali haid. Tidak masalah ya, karena apa? Paling
paling lamanya suci itu tidak terbatas, tergantung dari hormon wanita tersebut. Karena hormon wanita, setiap wanita itu tidak sama. Ada yang subur, ada yang enggak, ada yang hormonnya tinggi, ada yang tidak, tergantung dari wanita itu sendiri. Asalkan yang penting mau sucine kurang di 15 dino. Kalau sucinya itu kurang dari 15 hari, otomatis darah yang dikeluarkan itu hukumnya adalah istihadah. Semisal ini ada seorang wanita sucinya hanya 12 hari, begitu 12 hari keluar darah 3 hari. Loh, ini darahnya hukumnya apa? 3 hari ini hukumnya adalah istihadah. Karena apa? Karena masih dalam lingkup minimal suci, atau sucinya itu kurang dari batas minimal suci. Maka 3 hari ini sebagai pelengkap paling sedikitnya suci, jadi hukumnya bukan haid darahnya, tapi istihadah. Cukup sekian dari saya untuk pertemuan di sore hari ini. Kita bisa sambung untuk pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.